si Mulia tuh, dia itu bercadar aja, dakwah nggak pernah. Habis itu apalagi mungkin sholat aja dia nggak, kelihatan aja dari luar tuh dia tuh sok-sok soleha. Suaminya juga tuh semenjak nikah, suaminya tuh dakwah nggak ada tuh, sibuk urusin pekerjaan aja, dia tuh asik sibuk urusin dunia aja. Sementara untuk akhirat dia tuh nggak peduli sama sekali. Itu tuh siapa tuh, suaminya si Mulia tuh. Iya, dia tuh dulu tuh dakwahnya gentar banget, semangat banget. Habis itu pas sudah nikah, dia tuh udah nggak dakwah lagi. Pokoknya kita ajak-ajak lah, pokoknya kan pokoknya nggak bisa dibilang lagi lah. Pokoknya mereka tuh futur banget guys. Kamu tahu efek gibah dari perbuatan kamu itu? Gara-gara gibah kita sudah merusak rumah tangga orang. Gara-gara gibah kita sudah merusak hubungan anak dengan ibunya. Gara-gara gibah kita merusak persahabatan dengan orang lain. Gara-gara gibah juga kita bisa membuat dia itu kehilangan nyawa. Kita nggak tahu hidup seseorang itu seperti apa, seberat apa ujiannya, karena setiap orang itu memiliki ujian masing-masing dan memiliki tarafnya masing-masing kayak gitu. Dan kita nggak tahu seberapa berat hidup dia, seberapa besar ujian yang dia jalanin. Tapi mungkin dengan secuil gibah kita, banyak orang di sana itu lebih rela kehilangan nyawa daripada dia menghadapi pojokan-pojokan ataupun cemoohan dari orang lain, karena hasil gibahan kita atau karena hasil gunjingan kita yang sudah merendahkan diri dia. Ketika nanti di akhirat ada sekelompok orang yang Allah hidangkan makanan, yang ketika di dunia itu dia suka membicarakan orang lain dan suka membicarakan saudarinya, membicarakan apa yang gak disukai oleh saudarinya. Sehingga nanti di akhirat kelompok-kelompok orang itu akan diberikan makanan berupa bangkai daging korbannya atau bangkai daging saudari muslimnya yang ia bicarakan. Saudariku, apa sih yang kamu cari dan apa yang kamu dapatkan dari membicarakan keburukan saudarimu? Meskipun yang kamu bicarakan itu benar, tetapi jika itu keburukan dan ataupun hal yang tidak disukai oleh saudarimu engkau bicarakan kepada orang lain, maka itulah yang dikatakan gibah. Dan gibah itu memiliki dosa besar yang gak Allah maafkan, seperti Allah memaafkan penzina yang bertaubat. Jadi caranya gimana? Kalau misalnya Allah ingin memaafkan kita karena dari hasil gibah tadi, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang kita gibahi. Jadi Allah gak akan memaafkan dosa gibah kita selain korban atau orang yang kita gibahin itu memaafkan kita. Makanya dibilang sama Rasulullah, ada dosa besar yang gak bisa Allah maafkan, seperti Allah memaafkan penzina yang bertaubat. Apa itu? Gibah. Karena kalau kita gibah, engkau harus meminta maaf kepada orang yang engkau gibahi, baru Allah akan memaafkanmu. Kata Rasulullah, gibah itu adalah membicarakan keburukan saudarimu atau membicarakan apapun yang tidak suka saudarimu engkau bicarakan kepada orang lain, dalam hal dengan tujuan untuk merendahkannya. Ataupun jika memang engkau memujinya tapi dia tidak suka dipuji oleh orang lain, itu akan menjadi sebuah gibah juga. Makanya apapun itu yang engkau ingin bicarakan kepada orang lain tentang saudarimu, maka bertanyalah dahulu kepada saudarimu. Atau gak perlu kita membicarakan orang lain, karena hasilnya apa? Hanya akan membuat nama baik saudarimu itu menjadi buruk. Makanya Allah sudah mengancam orang-orang bergibah itu tidak akan dimaafkan kecuali orang yang digibah itu memaafkannya. Repot nggak tuh? Nanti di akhirat kita akan cari-cari orang yang kita gibahi sampai dia memaafkannya, baru Allah maafkan kita. Kalau Allah nggak maafkan karena orang yang digibah itu tidak memaafkannya, maka kita akan dihidangkan oleh makanan yang berupa bangkai saudari kita sendiri yang kita gibahi itu. Capek kan? Repot banget. Di dunia kita tidak merasakannya, tidak menyadarinya dosa-dosa begibah itu, tapi efeknya itu akan kita rasakan nanti di akhirat. Tapi jangan salah, Ukti, di dunia pun kita sudah merasakan rugi sebenarnya dari menggibahi orang lain. Kenapa? Karena gibah itu adalah kegiatan transfer pahala. Salat kamu, sedekah kamu, perbuatan baik kamu hari ini atau yang kemarin-kemarin,
ketika kamu membicarakan keburukan orang lain ataupun membicarakan apa yang tidak saudarimu sukai, lalu kamu membicarakannya kepada orang lain, maka semua kebaikan kamu, semua amalan kamu itu akan berpindah kepadanya. Jadi kamu dengan suka hati, dengan sukarela kamu memberi pahala kamu kepada orang lain yang kamu gibahi. Pahala ibadahmu untuknya, dosa dari gibahmu untukmu. Itulah sebenarnya yang kita nilai itu bukan apa yang terlihat dari dunia. Karena sudah banyak juga tempat-tempat yang membicarakan orang lain itu terbayar. Tapi apakah itu akan abadi? Enggak, saudariku. Yang abadi itu akhirat. Apa yang kita tanam akan kita tuai nanti di akhirat nanti. Wah, saya membicarakan kebenaran tentang saudari saya. Saya nggak suka gitu melihat dia seperti itu gitu. Lalu saya bicarakan kepada orang lain. Maka itulah yang dinamakan gibah. Walaupun itu benar, itulah gibah. Salahnya di mana? Kamu membicarakannya di belakangnya. Kalau kamu membicarakannya itu sebuah kedustaan, maka itu adalah fitnah. Rugi nggak sih? Kegiatan yang paling repot nanti di akhirat adalah kegiatan dari hasil gibahan. Karena kamu akan mencari korban dari gibah kamu itu, orang saudarimu yang kamu bicarakan itu, untuk meminta maaf. Baru kelar sama Allah. Kalau misalnya di dunia kamu gak segera saling memaafkan ataupun meminta maaf, mengakui bahwa kamu pernah membicarakannya, maka di akhir nanti kamu akan mencari dari ribuan ataupun miliaran orang yang sedang mengurus urusannya masing-masing. Jadi apa yang kita tanam hari ini, maka akan kita tuai nanti di akhirat, baik itu berupa penyesalan ataupun sebuah kesyukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.